kita akan renungkan kitab Ezra pasal 6, teksnya ayat 1 sampai 12. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Raja Darius penyelidikan surat pada zaman Quraisy dan didapati isinya yang tertulis di dalam gulungan. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 12. Darius mengeluarkan perintah akan membangun rumah Allah dengan seksama. Kesimpulannya, Raja Darius didapati sebuah gulungan dari Ahmeta, benteng yang di provinsi Media. Di dalam tertulis perintah Raja Quraisy bukan hanya mengizinkan membangun rumah Allah. Di sana juga tertulis tentang tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan. Selanjutnya itu Raja Darius memerintahkan kepada Tatnai, bupati daerah sebelah Sungai Efrat, dan Shertar Bojani serta rekan-rekannya bahwa menjauhkan diri dari sana. Raja Darius berkata, biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Kemudian perintahkan akan memberi keperluan dari penghasilan kerajaan daripada upeti daerah sebelah Sungai Efrat untuk membangun rumah Allah dan untuk persembahan. Kemudian selesaikan dengan kata, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Ajaran tentang Allah, sebenarnya tentang Allah pun juga tidak dituliskan. Namun, Tuhan melancarkan pekerjaan pembangunan rumah Allah dengan berat hati raja-raja, baik Raja Quraisy maupun Raja Darius. Dan merekanya bukan raja-raja kerajaan Israel. Mereka kerajaan yang lain, Babel, Persia. Namun Tuhan menggerakkan hati mereka juga. Ajaran tentang manusia. Pertama, Raja Darius perintahkan akan penyelidikan di perbendaharaan di Babel supaya dapat diperintah Raja Quraisy. Kedua, di dalam gulungan tertulis perintah Quraisy demikian, akan membangun kembali rumah Allah di Yerusalem, tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu harus dikembalikan. Ketiga, Raja Darius mengeluarkan perintahnya kepada Tatnai, bupati daerah sebelah Sungai Efrat. Mereka akan menjauhkan diri dari sana, akan memberi biaya untuk membangun rumah Allah dari penghasilan kerajaan dari upeti daerah sebelah Sungai Efrat, dan akan memberi ternak dan gandum, garam, anggur, minyak kepada imam di Yerusalem, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Sehingga aplikasinya, pertama, ingat perintah Tuhan dan janji Tuhan dengan penyelidikan tulisan yang lalu dan renungan firman. Memang kalau kita sudah menulis di dalam teksnya begitu, itu juga harus menyelidiki. Kedua, melakukan dengan seksama perintah Tuhan yang telah sadar. Sudah sadar itu harus melakukan dengan seksama. Ketika menanggung biaya jemaat supaya terus beribadah kepada Tuhan, itu juga penting. Ya, mereka sudah menanggungnya dari kebendaharaan kerajaannya. Sesuai dengan itu, kita harus menanggungnya untuk beribadah dari jemaat, dan itu kita harus menanggung.
keempat, terus beribadah untuk memuliakan nama Tuhan dan senantiasa berdoa untuk jemaat-jemaat. Akhirnya PR praktek hari ini. Ingat perintah dan janji Tuhan dengan renungkan firman, dan berlakukan segera dengan membayar biaya secukupnya. Kita harus mengabdikan sendiri dengan membayar biaya juga. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.